membaca surat untuk mendoakan juga teman-teman yang hari ini tengah berjuang melawan virus COVID-19, teman-teman yang keluarganya terpapar virus COVID-19. Ila hadiniyah wa qulniyah sholillahi lamul fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua bisa melewati masa-masa pandemi ini dan teman-teman juga dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat dan kita terus saling memberi dukungan moral terhadap teman-teman kita yang di sana, para tenaga kesehatan juga yang sedang berjuang untuk melawan pandemi ini. Saya sapa dulu narasumber kita, Mas Miftahul Huda. Selamat malam, Mas Huda. Sudah siap? Selamat malam, Mbak. Kita malam ini akan membahas tentang perspektif gender dalam isu lingkungan. Tema yang sebenarnya sudah bukan hal yang baru, tetapi jarang dibicarakan orang, jarang dituliskan juga. Padahal lingkungan itu adalah sesuatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, kehidupan manusia. Terutama semakin ke sini, terlebih di masa-masa pandemi, kita semakin menyadari betapa pentingnya kita menjaga lingkungan, menjaga ekosistem, menjaga bumi dari kerusakan. Mas Huda ini, saya tadi baca sekilas CV-nya, ternyata alumni Futuhia Meranggen, Demak, meskipun sekarang berdomisili di Jogja. Sudah ada 18 tulisan yang saya atau kami posting di webubala.id dan semuanya konsisten untuk mengusung tema tentang lingkungan. Terutama hal yang paling berkesan itu di Hari Air. Banyak orang yang tidak berpikir bahwa air itu sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat utama, terutama bagi para perempuan, dan sesuatu yang hari ini tanpa kita sadari semakin langka. Air sekarang untuk air minum saja kita sudah beli, di mana 10 atau 20 tahun kemarin kita tidak pernah menyadari bahwa sumber mata air itu adalah sesuatu yang sangat sangat luar biasa dan sangat punya nilai penting, dan semakin kesini semakin mahal. Galon kita beli air di kota-kota besar melalui privatisasi sumber daya alam juga. Ternyata hal yang dianggap sepele hari ini nilainya sungguh sangat luar biasa, terutama untuk daerah-daerah yang hari ini juga sudah banyak mulai kekurangan air. Mas sudah memotret fenomena itu, memotret realitas itu, memotret kelangkaan air itu sebagai bagian dari persoalan, tidak hanya persoalan aktivis lingkungan, tapi itu adalah persoalan kita bersama, masa depan manusia, masa depan bumi, dan masa depan seluruh kehidupan umat manusia ini. Itu mungkin sebagai prolog, Mas Huda, nanti mungkin juga bisa mengeksplorasi, katanya juga sudah menyiapkan materi melalui PPT yang sudah dipersiapkan Mas Huda. Saya tidak akan berlama-lama untuk mengawali materi atau sesi malam hari ini. Mas Huda, mungkin saya serahkan waktu dan kesempatannya ke narasumber. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Yara. Selamat malam Pak Yaya Abdul-Fatih. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Semoga pertemuan pada malam hari ini bisa memberi kesan dan ada hikmah yang bisa diambil. Saya sudah menyiapkan PPT, mungkin bisa ini Mbak. Operator bisa menjadikan Mas Huda sebagai co-host biar bisa share screen materi. Sudah, silakan. Belum bisa ya Pak? Sudah jadi co-host? Saya pakai dua device. Yang satunya. Oke, sudah. Silakan.
Terima kasih, selamat malam teman-teman, dan terima kasih pada moderator yang sudah memperkenalkan. Ini bisa langsung saya mulai presentasi. Karena berkaitan dengan gender dan lingkungan hidup, mungkin saya akan fokus pada beberapa isu tentang keadilan gender dalam lingkungan hidup. Saya mulai. Karakteristik, saya mulai dari karakteristik masyarakat yang bergantung pada alam. Dalam hal ini saya mengambil konteks Indonesia, yaitu digolongkan sebagai negara bagian negara dunia ketiga atau negara yang selalu memiliki ketergantungan terhadap negara dunia pertama seperti Eropa, Amerika, yang memiliki pandangan yang etnosentris, menggantungkan negara dunia ketiga ini menggantungkan sumber daya ekonomi pada alam, sedangkan negara dunia pertama menggantungkan ekonomi terhadap industrialisasi, dan negara dunia ketiga ini selalu terobsesi untuk menjadi dunia pertama, menjadi negara maju, yaitu dengan menggencarkan industrialisasi, menggencarkan mengeksploitasi alam, deforestasi, dan itu yang sedang terjadi di Indonesia. Kemudian dari relasi gender, saya melihat bahwa masyarakat yang bergantungan pada alam memiliki relasi gender yang bisa dikatakan relasi gender tradisional. Perempuan sebagai dalam hal keluarga, perempuan sebagai manajer keuangan, laki-laki sebagai leader atau pemimpin. Kemudian juga memiliki pengaruh agama yang cukup kuat. Kita mulai dari peran gender. Peran gender, perempuan mengerjakan wilayah domestik, seperti yang saya sebutkan tadi, mencuci, memasak, mengasuh, manajemen keuangan, dia sebagai pendukung suami. Sedangkan laki-laki berada di wilayah publik, mencari sumber ekonomi utama, pencari nafkah utama, sebagai leader dalam keluarga. Kemudian dalam masyarakat petani misalnya, perempuan juga berada di ladang, namun dianggap sebagai membantu suami, ia tidak bisa dianggap sebagai pencari nafkah. Prioritasnya tetap domestik, sehingga ketika perempuan petani pulang dari ladang atau sebelum berangkat ke ladang, wilayah domestik harus selesai. Ia harus membereskan rumah, mengasuh anak, memandikan anak, menyiapkan keperluan-keperluan sekolah. Ketika pulang, ia harus menyiapkan makan sore atau makan malam, dan keperluan-keperluan domestik lainnya. Sebagai buruh tani, misalnya, buruh tani ini kerja sebagai buruh di ladang orang lain. Ini juga bekerja, namun ya memang dia menghasilkan ekonomi mandiri, namun tetap bukan sebagai pencari nafkah utama. Ia sebagai memiliki beban ganda atau double burden. Relasi gender itu berada di bawah bayang-bayang agama dan budaya. Ia bukan relasi yang tercipta secara sewenang-wenang. Ada kesengajaan terbentuk salah satu jenis kelamin ingin sewenang-wenang membentuk relasi yang seperti itu, menjadikan salah satu jenis kelamin berada di salah satu jenis kelamin lainnya, berada di atas salah satu jenis kelamin lainnya. Bukan seperti itu, saya kira. Tapi ada beberapa aspek yang mempengaruhi kenapa setelah satu jenis kelamin menjadi dominan dan satu jenis kelamin lain menjadi inferior. Ada aspek agama dan budaya yang saya potret untuk kesempatan hari ini. Agama yang saya maksud di sini bukan Al-Quran, kitab secara utuh gitu, tapi tafsir atas agama, tafsir atas Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber Islam lainnya, yang mana tafsir itu didominasi dengan tafsir male oriented, dengan cara pandang laki-laki, sehingga masyarakat terkonstruk dan berelasi secara tidak seimbang. Ada salah satu jenis kelamin yang diuntungkan dengan tafsir itu, tapi juga ada yang dirugikan. Dan kabar buruknya produk hukum mengikuti tafsir tersebut.
Saya mengambil contoh KHI, bahwa di dalam KHI yang disebut sebagai kepala keluarga itu adalah laki-laki, dan perempuan itu sebagai ibu rumah tangga, dan itu resmi diformalkan. Jadi ketika perempuan mencari nafkah sebagai single parent, kemudian mengurus segala kebutuhan rumah, dia tetap tidak bisa dianggap sebagai kepala keluarga. Dia tetap sebagai ibu rumah tangga, berbeda dengan laki-laki. Itu ikut membentuk relasi masyarakat, relasi dalam keluarga. Ada agama yang mengawasi, ada tafsir agama yang mengawasi, sehingga mereka mau tidak mau harus mengkonsumsi tafsir itu dan menjadikannya, mempraktikannya dalam berelasi. Kemudian ada juga budaya, bahwa saya memotret budaya Jawa, memiliki anekdot masak, manak, atau berias, memasak, dan melahirkan atau mengandung, atau juga awan teklek, bengi lemek, siang alas kaki, malam sebagai lemek. Lemek itu alas tidur. Jadi siang itu membersihkan segala kebutuhan, segala di wilayah domestik, menyapu, mencuci. Kemudian ketika malam dia melayani suami sebagai pelayan suami. Nah, itu sebuah anekdot di budaya Jawa. Di budaya ini ada aturan yang tidak tertulis atau yang sering disebut sebagai norma, yang bertugas juga mengawasi setiap individu masyarakat. Norma-norma ini berada di setiap kepala masyarakat. Ia menjadikan itu sebagai hukum yang tak tertulis, dan ketika setiap individu ini mendapati masyarakat yang berlaku di luar ketentuan norma, ketentuan budaya, ia akan menjadi siap menghukum, telah menyediakan hukum untuk seperti sanksi sosial, atau ketika ketahuan berduaan laki-laki perempuan yang dikatakan bukan mahram, ia akan diarak keliling kamu, dan itu biasanya seperti itu. Itu relasi dalam keluarga yang berada di bawah pengawasan budaya. Kemudian saya memotret kongsi antara negara dan kapitalisme, yang mana menciptakan berita untuk perempuan pedesaan, untuk perempuan yang dekat dengan alam, masyarakat dekat dengan alam. Jadi perlu kita harus melepaskan dulu kacamata urban kita yang menganggap bahwa desa itu jernih, desa itu asri, memiliki hutan yang rindang, subur, lestari, dan masyarakatnya juga gotong royong. Yaitu kacamata urban, kota dalam melihat desa. Tapi perlu kita melihat bahwa desa itu sebagaimana layaknya masyarakat yang memiliki konflik, masyarakat yang bisa tercerai-berai, bisa konflik horizontal, bisa konflik vertikal. Dan itu tidak dimasukkan sebagai tidak familiar, belum familiar di masyarakat. Dan itu salah satunya diciptakan oleh negara sendiri, dan yang sedang berkawin dengan kapitalisme. Seperti ya, ini efek dari penggolongan sebagai negara dunia ketiga. Seperti banyaknya proyek pembangunan yang dilakukan oleh negara, dan itu pembangunan itu bukan tidak bisa dikatakan secara simplifikasi sebagai bisa disimplifikasi sebagai bukti kesejahteraan. Sebenarnya tidak mungkin masyarakat Papua mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur itu sebagai kesejahteraan. Kalau itu sebagai sejahtera, tidak mungkin mereka turun ke jalan dan protes kemana-mana. Kemudian menganggap infrastruktur dan pembangunan sebagai ciri negara maju, itu adalah mitos, kata Vandana Shiva. Negara maju menciptakan standar sebagai yang dikatakan negara maju, itu adalah sebuah mitos. Karena negara maju pasti lebih depan, lebih satu langkah atau berlangkah-langkah lebih depan daripada negara berkembang. Ketika negara berkembang ingin melangkah lebih jauh, negara maju dalam tanda kutip memiliki langkah yang jauh lebih jauh dari negara berkembang.
Jadi negara maju ini ingin mengeksploitasi alam, menjadikan alam sebagai sumber daya utama untuk dieksploitasi sebagai komoditas. Kemudian Indonesia sendiri menjadikan alam itu juga sebagai komoditas. Tertuang dalam RPJMN 2019 sampai 2024, penopang utama ekonomi negara adalah sumber daya alam. Dan kabar dari Jakarta Post, korupsi paling besar juga berada di sektor sumber daya alam, ya, sedang di TWK-kan KPK. Dan misal pembangunan itu juga memicu konflik di tataran masyarakat antara yang pro dan kontra. Jadi adanya pembangunan ini juga memecah masyarakat, membagi masyarakat menjadi dua golongan, pro atau kontra. Jika pro bertemu dengan yang kontra, ya sudah, mereka akan berkonflik. Di Wadas, Papua, Tumpang Pitu, Bandeng, dan lain-lain, konflik yang sering terjadi di Lakardowo, misalnya, seperti, dan akhir-akhir ini, baru beberapa waktu lalu, Faba, bottom ash, itu debu yang berada di beterbangan dan debu yang berserakan itu dikeluarkan dari limbah B3. Mungkin teman-teman bisa melihat dokumenter Watchdog yang segmen kolaborasi, judulnya kalau tidak salah Lakardowo Mencari Keadilan. Itu menunjukkan atau memperlihatkan bagaimana Faba itu sangat berpengaruh besar terhadap derita perempuan, derita masyarakat, merusak air, mencemari air, merusak kulit, menimbulkan penyakit baru ke masyarakat. Itu dari dampak dari limbah industri. Kemudian masuknya industri kotor yang difasilitasi negara, merampas sumber daya alam dan merusak sekitarnya. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa konflik masyarakat dengan industri hanya terbatas di situ, tanpa melibatkan negara sebagai penyedia karpet merah, memberi karpet merah kepada industri untuk masuk, untuk mengembangkan usahanya, dijadikan sebagai pemasukan daerah, dan lain-lain, dan lain-lain. Negara, stakeholder tidak mempertimbangkan air, tanah, udara, dan relasi sosial yang terganggu. Di sini perempuan paling dirugikan sebab semua kebutuhan domestik itu berasal dari alam. Seperti yang saya sebutkan tadi, seperti air, tanah, ladang, udara, itu adalah kebutuhan-kebutuhan domestik yang perempuan dapatkan dari sana. Jadi ketika industri masuk, katakanlah tambang, pabrik kotor, tidak mengherankan jika perempuan berada paling depan untuk menolak itu, untuk mengusulkan harus mudah. Ya, perempuan paling merasa bertanggung jawab atas hilangnya air, udara bersih, udara yang kotor, dan tidak adanya makanan di meja makan esok hari atau nanti malam. Jadi saya rasa fenomena-fenomena seperti ini sudah banyak terjadi di Indonesia, dan media-media yang tidak berafiliasi dengan pemerintah saya kira sudah mulai menunjukkan bagaimana negara dan kapitalisme itu ikut merundung masyarakat, merundung perempuan. Ini salah satu yang saya kembangkan dari sebuah pertanyaan mendasar dari Black Feminism. Ini mereka tidak bisa memikirkan bagaimana mengisi kekosongan politik perempuan di parlemen, atau mereka tidak bisa memikirkan bagaimana perempuan harus berekspresi, kebebasan berekspresi, karena hidup mereka untuk hidup besok pagi saja sudah untung, sebuah anugerah, karena mereka berada di bawah perbudakan, berada di bawah rasisme. Begitu juga dengan masyarakat. Alam
rasisme terhadap alam yang dilakukan oleh negara dan industri membuat masyarakat tidak bisa berpikir untuk mengisi politik kursi, memenuhi kuota 30% politik, atau memikirkan berbelanja, berpakaian yang biasa dilakukan, yang itu dianggap sebagai kebebasan berekspresi. Ini yang tidak bisa di-cover oleh feminisme yang muncul, yang lahir dari etnosentris, negara-negara barat, negara-negara Eropa, Amerika. Dan seharusnya feminisme ketika ya saya kira harus melihat langsung ke masyarakat itu sendiri, bagaimana mereka berekspresi, dan kita harus melepaskan ke kesombongan kita atas intelektualitas atau ilmu yang kita dapatkan di bangku-bangku kuliah. Seharusnya kita harus melepaskan itu terlebih dahulu dan mengakui bahwa penuh dengan budaya dan agama membuat relasi itu tidak seimbang dengan kondisi negara kapitalisme, turut memperparah keadaan perempuan dengan rusak alam. Salah satu ketidakadilan itu keputusan siap. Misalkan perempuan mengetahui kalau air mampet ngalir atau kotor kita atau menyewa tukang, di situ dia sebagai pengambil keputusan karena diberi jabatan sebagai kepala keluarga. Nah, itu yang menjadikan relasi tradisional tadi menjadi tidak seimbang. So, ada ketidakadilan gender di situ. Nah, perempuan yang paling dekat dengan air, seharusnya mereka yang paling diberi kewenangan kemudian adalah misalnya dalam masyarakat bicara beberapa petani perempuan, mereka tidak bisa mengakses itu karena setiap perkumpulan kelompok tani itu adalah itu selalu diwakili laki-laki. Kemudian ketika masuk, mereka kehilangan akses
terhadap sumber daya air, sumber daya ekonomi. Mereka kehilangan ekonomi mandiri, mereka kehilangan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kehilangan akses itu adalah penggunaan industri. Meyakini ketika pembangunan dilakukan pabrikan, kesejahteraan belum perencanaan sampai terkecil yang pembangunan memang perempuan yang paling dekat dia seperti air, tanah dan di sekitarnya. Jadi terakhir tadi itu kalimat pertanyaan tadi, bagaimana bisa tidur tenang dan membicarakan kebebasan berekspresi jika tidak ada jaminan esok hari tanah mereka masih ada. Itu juga harusnya menjadi pertanyaan kita bersama yang hadir di sini maupun yang hadir di ruang Facebook Live Facebook di mubadalah.id. Silakan teman-teman. Barangkali ada yang mau bertanya, bisa langsung resen atau ada 18 tulisan ya. Saya penasaran, itu proses menulisnya dan gagasan-gagasannya bisa sampai menjadi sebuah tulisan yang populer ya, tidak. Menurut saya yang membaca itu membawa isu lingkungan menjadi bukan sesuatu yang jadi ya ini persoalan kita bersama. Langsung menyentuh. Kalau proses saya cuma menarasikan ya mereka sebenarnya adalah wujud asli dari tulisan yang saya tuliskan. Apa ya namanya, membawa satu perangkat itu analis bawah ketika menulis. Kalau soal isi tulisan itu sering saya mengamati atau hasil dari beberapa penelitian atau sering kontak dengan masyarakat. Ya saya kira itu melihat ke masyarakat. Tapi apa ya, kekurangan dari penulis laki-laki ketika mengajarkan gender dan lingkungan itu tidak merasakan layak. Jadi apa ya namanya, keluh kesah atau aktivitas mereka secara langsung hanya menarasikan, mengungkapkan apa yang belum terungkap. Tulisan yang paling meninggalkan bisa penulis ada momen merasakan saking ada perasaan chemistry dengan tulisan itu menjadi sesuatu yang meninggalkan secara psikologis itu berpengaruh sekali. Host operator untuk pertanyaan, mana tulisan yang menurut Mas Huda paling menarik dan paling menyentuh seorang penulis, bisa menangkap pengalaman perempuan, meskipun tadi Mas Huda merasa punya kesulitan untuk menuliskan menggunakan perspektif analis gender karena menganggap penulisnya bukan seorang perempuan. Itu menarik sebenarnya, karena jarang sekali laki-laki yang punya sensitivitas gender, bahkan sampai menjadi sebuah tulisan yang tidak sekedar ilmiah, tapi juga populer dan bisa dipahami. Operator bisa dibantu untuk memutar video sebelum nanti Mas sudah menjawab. Sebentar, Mbak. Nanti juga bisa dibagi ya Mas sudah tips-tips menulis ke teman-temannya di sini, karena saya yakin dan teman-teman juga penasaran apa sih tips-tips biar bisa menarasikan seluruh kegelisahan Mas Huda terkait dengan isu lingkungan. Pada para partisipan baik di ruang Zoom maupun di Facebook, silakan nanti ada
door prize dari kami bagi teman-teman yang tadi sudah di chatroom sudah ada narasinya, yang bisa merefleksikan, membuat catatan reflektif terkait kegiatan ngobrol asik bersama Penulis Mubadalah, baik dari sesi 1 maupun sesi ke-8 nanti. Ada kaos, sementara itu ya ada buku dan kaos yang kita persembahkan untuk para salingers yang selalu setia mengikuti kegiatan-kegiatan di mubadalah.id. Video sudah ready kah, operator? Suara tidak keluar, Mas Dul. Inspirasi, keadilan, relasi. Manusia diciptakan menjadi khalifah di muka bumi. Perempuan dan laki-laki harus bersinergi, jalin kesalingan dan kerjasama dalam berelasi. Bersama Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Bersama Mubadalah ID. Ya, tagline baru kami, Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Kita kembali lagi bersama Mas Miftahul Huda, penulis Mubadalah, satu kontributor yang produktif sekali menulis dengan konsistensi tema gender dan lingkungan. Bahkan di box penulis di tiap tulisan itu di bawah kan ada box data penulis menyebut dirinya adalah pegiat gender dan lingkungan. Kita kembali ke Mas Huda tadi, Mas Huda proses nulis ya, ada artikel yang menurut Mas Huda itu paling menarik, paling meninggalkan kesan, ada chemistry yang kuat, ada apa ya, ketika selesai menulis itu ada perasaan entah terharu, entah bangga karena mampu menangkap suara atau pengalaman-pengalaman perempuan. Terlebih Mas Huda sendiri adalah laki-laki, karena jarang sekali ya laki-laki yang punya sensitivitas gender yang dikaitkan dengan persoalan perempuan. Bagaimana mulainya ya? Mungkin berbeda cara kita masing-masing memulai, laki-laki atau perempuan. Tapi dalam isu lingkungan, mungkin pertama kali saya berkenalan lebih dulu ke lingkungan daripada gender. Kenapa masuk isu gender? Saya kira banyaknya ibu-ibu atau perempuan yang begitu paling keras bersuara ketika ada kerusakan lingkungan atau penolakan terhadap tambang. Dan itu yang menurut saya paling berkesan, paling meninggalkan kesan, karena mereka bukan hanya maju untuk kekerasan, untuk chaos. Kalau aksi itu, kalau laki-laki, kalau saya beberapa kali ikut aksi laki, korlapnya itu laki-laki, ujungnya atau goalnya adalah chaos, biar diliput media pada daerah konflik, seperti Kendeng, beberapa di Kulon Progo, memiliki kultur masing-masing, memiliki cara yang lebih kreatif ya, untuk mengarahkan protes. Dan saya kira itu adalah politik ini. Dan saya cara menuliskan itu ya mungkin
lebih ke pendekatan emosional. Saya kira di situ. Ini ada pertanyaan juga dari Mbak Sari Narumita dari KUPI. Wow, ini ada orang KUPI. Ini kita nanti juga akan membahas perspektif KUPI ya, terkait usaha lingkungan. Titik balik apa yang membuat Mas Miftahul Huda memutuskan tertarik di isu ini? Dan ada nggak sih sikap atau tanggapan dari sesama laki-laki ya, biasanya yang nyinyir gitu, kok laki-laki ngurusin perempuan sih, ngurusin isu-isu apa gender gitu, misalnya ada yang sumir, ada yang nyinyir gitu, karena biasanya laki-laki jarang sekali yang tadi yang saya bilang, jarang sekali yang punya sensitivitas gender, apalagi sampai menjadi sebuah refleksi dan menjadi sebuah tulisan yang kritis terhadap fenomena sosial. Monggo, Mas Huda. Nyinyir mungkin ada, bahkan saya cenderung menutup diri kalau mengatakan gender atau mengatakan feminis, dan agak gimana ya, ragu atau penuh kekhawatiran ketika menyatakan diri sebagai feminis atau sosialisator gender atau semacamnya itulah. Kalau berkaitan dengan teman-teman ya, saya membicarakan apa yang bisa diterima, apa yang kira-kira familiar, memfamiliarkan yang sudah familiar. Jadi saya kira jangan juga kita mengatakan gender, memperjuangkan gender kemudian menabrak kultur. Bahkan di masyarakat sendiri, ketika saya datang ke beberapa ke petani itu, kenapa harus kesetaraan gender? Kita sudah solid gerakan kita. Tidak usahlah orang-orang intelektual itu masuk kemudian menceramai kita soal kesetaraan gender. Itu merusak solidaritas itu. Saya kira ada ikut mengurusi perjuangan beragam. Nah, mungkin itu Mbak, atau ada yang belum terjawab? Ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Dian Usdiana. Nanti saya sambung dengan pertanyaan dari Mbak Leni Lestari biar nanti sekalian dijawab. Pertama dari Mbak Dian Usdiana, pengalaman baru tentang isu lingkungan dilihat dari perspektif gender buat Mas Miftahul Huda. Kendala apa yang dihadapi laki-laki ketika mengangkat isu yang berperspektif gender, sementara saya sebagai perempuan saja kendalanya nggak habis-habis. Perempuan aja membahas isu ini banyak sekali tantangannya ya, banyak sekali hambatannya. Laki-laki bicara isu gender dan lingkungan, ya menarik sekali. Yang kedua dari Mbak Leni, izin bertanya, dalam surah Al-Baqarah ayat 223, perempuan dianalogikan dengan ladang. Apakah ini bisa dihubungkan dengan isu lingkungan hidup dan ekofeminisme? Monggo, Mas Huda. Ya. Yang pertama dulu ya, Mbak. Ya. Ada kesulitan. Mungkin saya didukung oleh lingkungan sekitar, didukung oleh orang-orang yang terbuka dalam hal pemikiran atau bisa menerima apa yang saya sampaikan dan bisa tidak menerima dengan argumen apa yang saya sampaikan. Jadi ada hal-hal yang bisa diperdebatkan dengan sehat. Namun ketika saya berada di luar Jogja, katakanlah seperti itu, banyak juga yang tidak bisa menerima. Jadi bukan hal yang mudah juga bagi saya. Mungkin juga laki-laki yang memiliki perspektif gender menjadi nilai lebih untuk perempuan, untuk membantu sama laki-laki. Dan tidak melulu berbicara gender harus perempuan, karena gender itu bukan dikotomi laki-laki perempuan, bukan dikotomi dua jenis kelamin. Kalau digambarkan itu gender itu gradasi, warna yang gradasi, ada macam-macam. Ya, satu kelebihan kalau laki-laki memiliki perspektif gender. Orang mengira begitu memang. Tapi ya saya terbantu dengan lingkungan, mungkin itu yang utama.
Iya. Kalau yang kedua, ya yang saya katakan tadi, untuk dalam sudut pandang maskulin dominan itu harus kita dijadikan sebagai ladang. Saya kira itu tafsir yang dominan mengatakan laki-laki sangat maskulin, jadikan perempuan sebagai ladang untuk pelampiasan seksual atau apa. Tapi untuk soal tafsir saya kira ada yang lebih ini otoritatif. Ya, kalau tips-tips untuk menurunkan ini, Mas, kegelisahan tadi ya, mungkin juga pertanyaan banyak teman-teman di sini. Kok bisa sih jadi tema yang berat? Soal lingkungan kan soal tema-temanya agak berat beberapa kawan. Itu bisa dinarasikan menjadi tulisan yang populer dan yang mudah dipahami. Bahkan ada yang nggak sadar oleh isu lingkungan ya. Jadi menganggap bukan urusan saya atau yang masa bodoh dengan isu lingkungan. Ternyata ketika ini menjadi perhatian juga, bahkan di Kongres Ulama Perempuan, di fatwa keagamannya, di pandangan keagamannya yang poin yang ketiga itu ada bicara tentang pencegahan kerusakan lingkungan, karena ternyata ini menjadi penting sekali untuk kita bersama-sama punya perhatian, kepedulian terhadap isu lingkungan. Sebelum ke tips-tips, tadi saya sudah sebelum nanti Mas sudah menyampaikan tips-tips menulis populer isu, selawatnya.
صلي وسلم دائما دائما على أحمد صلي وسلم دائما دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب من قد وحد إلا بعدلنا رجالا ونساء إلا بعدلنا رجالا ونساء إلا بعدلنا رجالا ونساء إلا بعدلنا رجالا ونساء صلي وسلم دائما على أحمد 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 صلي وسلم دائما على أحمد. Terima kasih pada operator. Tadi sholawat musawa. Sholawat ini diciptakan oleh founder Mubadalah.id, Kiai Fakih Abdul Qadir, dan maknanya adalah tentang relasi kesalingan atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perspektif ini sebenarnya juga bisa digunakan dalam tidak hanya isu soal agama, tapi juga isu gender dan lingkungan ini. Mas Huda, beberapa kali juga saya melihat atau membaca muncul istilah-istilah kesalingan, relasi, perlakuan, dan lain sebagainya. Tadi saya sempat menyinggung tips-tips menulis, ya. Ternyata di room chat masih pertanyaan. Saya bacakan saja nanti sambil kita nyambung dengan tips-tips nanti biar di akhir deh, biar nanti audiens juga penasaran apa sih tipsnya kok bisa sampai bikin tulisan yang penuh dengan inspirasi. Ini ada pertanyaan, izin bertanya, kenapa isu-isu atau gerakan feminis selalu cenderung dengan gerakan barat yang bertentangan dengan budaya timur? Dan bagaimana cara kita sebagai laki-laki untuk membantu perempuan berjuang bersama perempuan dalam hal kesetaraan gender? Itu pertama. Saya bacakan semua aja Mas ya, biar nanti sekalian. Yang kedua, ingin bertanya bagaimana menyikapi ketika ada orang berpikir jelek saat kita pulang di malam hari sekitar jam 7 atau 8 malam. Kadang kita keburu sakit hati saat dibilang karena kita pulang kerja malam disebabkan karena kami ini adalah perempuan. Itu dua ya. Tadi soal bagaimana laki-laki bisa bersama dengan perempuan. Yang kedua soal perempuan pulang malam yang stigmanya negatif. Terakhir, bagaimana, terima kasih atas pemaparannya, bagaimana antara ekonomi dengan lingkungan sering saling bertentangan dan dilematis. Nah, sementara di satu sisi perempuan juga mengejar keberdayaan atau kekuatan ya dalam ekonomi, penguatan ekonomi, atau ada ketimpangan, dan kami masih sangat tertatih. Gimana Mas agar sekiranya perempuan dapat mengejar
keberdayaan atau mengejar penguatan ekonomi ya, namun juga mulai seimbang dengan lingkungan. Artinya perempuan satu sisi dia punya kebutuhan ekonomi, tapi di sisi lain dia juga harus belajar untuk menyeimbangkan dengan ekosistem lingkungan di sekitarnya. Bisa dipahami Mas yang ketiga ini? Bisa. Mungkin bisa ya. Silakan. Yang pertama soal bagaimana laki-laki itu ya Mbak ya. Bagaimana laki-laki bersama perempuan. Bisa saling bersama-sama itu isu kesetaraan gender ini bisa bersama-sama dengan perempuan gitu. Soal itu bagaimana ya? Saya kalau menjawab sesuai pengalaman, bagaimana laki-laki bisa bekerja sama dengan perempuan? Ya memang seharusnya begitu. Memang seharusnya laki-laki dan perempuan memang harus bekerja sama. Jadi kita hilangkan, mungkin pertama kali kita menghilangkan cara pandang maskulin, cara pandang yang kompetitif antara laki-laki dan perempuan, tidak menerima, misalkan ini, tidak bisa menerima pasangan yang lebih pandai, lebih pintar, maksudnya dalam sudut pandang laki-laki, atau tidak bisa tidak mau memberi kesempatan kepada perempuan untuk menyampaikan pengalaman, tidak mau memberi mereka kesempatan mengambil keputusan, padahal itu mereka mengambil keputusan sesuai dengan pengalaman perempuan. Itu cara-cara pandang maskulin yang perlu kita lepaskan, perlu kita buang, yang sering kompetitif, sering sekali menghantam sana sini. Ya saya kira seperti itu. Itu mungkin pengalaman saya bagaimana harus berdamai dengan diri sendiri dan mengakui bahwa perempuan itu punya pengalaman yang otoritatif dan yang mereka sampaikan adalah sesuai pengalaman. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya tentang stigma negatif perempuan pulang malam. Itu mungkin bisa pernah juga Mas Huda menulis tentang miras ya, itu mungkin sama ya stigma-stigma negatif. Ya, dunia malam. Soal stigma tidak bisa dilepaskan dari budaya, tidak bisa lepas dari agama, dan itu saling berkelindan, memberi stigma terhadap perempuan. Masalahnya, kenapa stigma itu muncul? Kenapa stigma itu diberikan kepada perempuan dan laki-laki tidak? Kenapa laki-laki tidak berpikir kenapa stigma itu kepada perempuan, sedangkan saya keluar saya baik-baik saja. Satu jenis kelamin atau katakanlah kita sebut saja patriarki ingin melindungi hawa nafsu mereka, tapi dengan mengurung bangsa mereka. Perempuan keluar malam itu karena sebagai memancing kemaksiatan atau memunculkan kesempatan bagi laki-laki untuk semoga tidak terjadi katakanlah pemerkosaan atau pelecehan seksual. Stigma-stigma itu muncul sebagai kontrol moral perempuan agar mereka selalu di dalam, agar laki-laki berkeliaran di luar tanpa memikirkan hawa nafsu atau memikirkan kemungkinan buruk yang terjadi pada diri mereka, tapi mereka inginkan gitu. Ya, saya kira kontrol moral seperti itu. Ya, itu kerja kita semua untuk menyelesaikan bagaimana stigma itu untuk hilang dan menyuarakan soal gender. Saya kira juga tidak bisa membenturkan budaya itu, tiba-tiba membenturkan gitu saja. Itu bisa di masyarakat bisa resisten terhadap itu juga. Terutama masyarakat pedesaan, masyarakat lokal yang masih kenal dengan budaya, katakanlah budaya Jawa dan lain-lain. Lalu terakhir ini Mas,
soal ekonomi dan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan menjaga ekosistem lingkungan. Menjaga saling adanya saling negasi antara ekonomi dan lingkungan begitu ya Mbak. Sedangkan perempuan ingin juga memiliki sumber ekonomi. Saya kira soal ekonomi memang sangat lebar berkaitan. Isu lingkungan itu multidisiplin, interdisiplin, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan gender, berkaitan dengan politik, berkaitan. Jadi membicarakan lingkungan, kenapa memang benturan utamanya memang ekonomi, tapi saya mencontohkan tadi masyarakat lokal, perempuan memiliki ekonomi mandiri itu adalah ekonomi subsisten untuk keperluan mereka bertahan hidup, untuk keperluan menyekolahkan anak, tapi berbeda dibandingkan dengan ekonomi kapitalis dalam wujud industri lah, katakanlah begitu, tambang. Cara mereka mengeruk ekonomi harus mengorbankan lingkungan. Ketika lingkungan menjadi korban, masyarakat sekitar yang hidup di atas tanah itu, mereka juga menjadi korban. Bukan hanya manusia, tapi juga hewan, juga berbagai binatang, tumbuhan. Jadi ada perbedaan ciri atau corak ekonomi. Katakanlah itu ekonomi destruktif, ekonomi kotor, yang menghalalkan melalui, mereka memiliki modal besar untuk bagaimana industri kotor ini menjadi legal, menjadi bahkan faba yang jelas-jelas kotor, menimbulkan banyak masalah, menimbulkan penyakit, itu bisa menjadi dicabut sebagai limbah B3. Mereka memiliki modal besar untuk menjadikan ekonomi kotor menjadi seolah-olah ekonomi bersih, mengolah, mendaur ulang. Itu kamuflase omong kosong. Itulah. Ya, bagaimana perempuan untuk memiliki ekonomi? Saya kira bagaimana, dan saya kira perempuan sendiri juga bisa menjawabnya. Lebih otoritatif saya kira. Ya, ini ada terakhir dari Yun Hairunisa. Sebenarnya tadi sama ya dengan pertanyaan di atas. Kenapa sebagai laki-laki punya perhatian atau kepedulian terhadap isu-isu gender? Padahal di lapangan masih jarang sekali laki-laki yang sensitif gender. Mau diulang jawabannya, Mas? Atau ini pertanyaannya sama dengan tadi yang di atas? Kenapa laki-laki memiliki sensitivitas gender? Iya, sensitivitas gender. Yang sesuatu yang sesuatu hal yang langka dan jarang sekali yang Jangan-jangan ini iya. Lingkungan, mungkin lingkungan ketika saya juga bisa aktif berkaitan dengan bersinggungan dengan isu gender ya, ketika di Jogja lingkungan itu mendukung, ada fasilitas yang mendukung, mengikuti diskusi atau organisasi support system berarti ya Mas ya. Ada support system ya. Itu ketika bersuara sendirian atau memulainya dengan sendiri, saya kira juga cukup sulit, walaupun pengalaman itu ada, tapi menarasikannya mungkin cukup sulit. Ya begitu mungkin Mbak. Ya. Tadi Mas pamungkasnya itu tips-tips menulis dan bagaimana dikaitkan dengan perspektif mubadalahnya ini kok bisa masuk ke isu gender dan lingkungan? Oh ya, berkaitan tips tulisan populer ya Mbak. Ya. Tulisan populer saya kira kita cukup terbantu dengan membaca beberapa karya sastra atau novel, cerpen. Bagaimana atau tulisan-tulisan feature itu kan juga menyinggung sisi kemanusiaan cukup besar, menyinggung sesuatu alam yang sebenarnya hidupkan
tips sebenarnya memiliki tulisan investigasi atau video-video yang saya tonton seperti saya suka dengan video Watchdog dan itu saya tonton dan bagaimana menarasikan, maksudnya begini, Watchdog itu video memberi kesempatan besar pada yang di korban untuk berbicara. Nah, saya kira itu adalah bagaimana kita mengolah sumber langsung, mengolah suara langsung dari korban atau suara langsung dari orang yang paling terdampak oleh ketidakadilan. Kita tinggal mengolah itu untuk menarasikan, kemudian juga menyeimbangkan dengan berita-berita atau data-data yang mungkin berupa angka-angka yang dikira cukup penting dalam tulisan. Saya kira itu. Ya, terima kasih Mas Huda. Tadi ada poin yang saya tangkap dari interaksi dengan para peserta ngobras malam ini. Pertama, bagaimana laki-laki biar punya kepedulian dan bisa bersama-sama dengan perempuan untuk membahas bekerja sama ya dalam hal apapun. Itu adalah bagaimana merubah cara pandang maskulin, laki-laki sebagai yang paling kuat, paling bisa, paling terdepan dan lain sebagainya, itu dihilangkan cara pandang maskulin itu dan duduk bersama-sama dengan perempuan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, tadi terkait tips, intinya adalah membaca ya Mas ya, membaca sesuai dengan hobi passion atau kecenderungan minat kita di isu apa, itu melalui membaca. Tadi Mas sudah features, tulisan-tulisan reportase juga, kemudian menonton film dokumenter dari Watchdog di YouTube, itu penting sebagai sumber referensi-referensi dari banyak tulisan. Itu mungkin teman-teman bisa mencatat juga tips-tips menulis dari Mas Miftah Huda. Kalau sudah ada ide lebih malam ini, teman-teman punya bahan atau materi yang bisa direfleksikan dalam sebuah catatan di media sosial, atau kalau misalkan minimal 600 kata bisa dikirim ke email redaksi @mubadalah.id, nanti bisa diposting oleh teman-teman redaksi sebagai bagian dari catatan ngobras atau catatan reflektif dari kegiatan ngobrol bareng dengan para penulis, ngobrol asik dengan para penulis mubadalah.id. Itu saya kira karena sudah setengah 20 lebih 37, sudah 1 jam lebih. Sebelum saya akhiri, barangkali ada closing statement Mas Huda untuk mungkin yang Mas Huda gunakan ketika membuat tulisan. Closing statement Mas, sebelum nanti kita menutup kegiatan malam ini. Berkaitan dengan tulisan ya Mbak. Ya. Soal mungkin statement persoalan gender itu bukan mengkonfrontasikan antara laki-laki dan perempuan, tapi menggandeng bersama antara laki-laki dan perempuan atau gender-gender lainnya dalam satu gerakan, dalam satu pandangan, dan inklusif terhadap mereka. Bukan persaingan. Yeah. Ini itu saja, Mbak. Yeah. Tadi juga ada kalimat menarik, cara pandang kompetitif itu yang harus hilangkan ya. Kita bersalingan, saling bekerja sama, saling membantu, saling menolong, saling mendukung. Intinya adalah kata kuncinya adalah menghilangkan cara pandang maskulin yang kompetitif, tetapi bagaimana laki-laki dan perempuan berkesalingan sesuai dengan perspektif Mubadalah, itu saling membantu, saling menolong, saling mendukung, saling bekerja sama dalam hal apapun, dalam kerja-kerja kemanusiaan apapun. Itu saja saya sebagai pendamping ya, mendampingi Mas Huda malam ini, kita ngobrol asik terkait dengan tema isu dan kita membincang dalam perspektif Mubadalah juga. Mubadalah sesi kedua nanti berbincang juga tentang toleransi dalam toleransi dan kebudayaan dalam perspektif
Ada door prize menarik dari kami bagi teman-teman yang menuliskan catatan reflektif pertemuan sesi malam hari ini di media sosial masing-masing. Jangan lupa tag mubadalah.id jika di IG atau di Facebook dengan adalah agar media sosial Mubadalah apa saja tagar yang harus dituliskan oleh teman-teman. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran seluruh teman-teman peserta yang hadir pada malam hari ini. Saya akhiri, bersama Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi.